Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan untuk minggu ini ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Hari ini Senin masih libur ya, karena cuti bersama. Jadi untuk tanggal 10 sampai tanggal 13 Juni 2025 ya. Saya akan sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Eh, Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBNI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham BBNI dia masih sideways ya. Memang terakhir dia pullback koreksi testing EMA 20 ya. Karena sebelumnya dia meninggalkan EMA 20 di atasnya sideways ya. Kemudian kalau kita lihat mulai hari Kamis dia sudah testing ya minggu lalu ya. Dia berusaha untuk naik dan dia sudah berhasil ditutup di atasnya. Kalau kita lihat di sini eh, untuk BBN ini sudah masuk ke dalam area buy on weakness ya, yang sudah saya gambarkan ya. Yang saya kotak ini di 4.300. Jadi kalau mau buy boleh aja pasang stop lossnya di 4.200, maksimum di 4.000 ya. Itu maksimum banget ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 4.500 ya, kita boleh tambah lagi atau average up, atau di sini kalau kita lihat ada swing high yang di sini terbentuk di 4580. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4580 kita buy. Target price berikutnya eh 4.800, kemudian 5.075 sampai 5.100, kemudian berikutnya lagi 5.450, 5.750. Jadi garis-garis yang sudah saya gambarkan ini yang di atas untuk acuan resistennya ya. Kalau dia berhasil breakout kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, di tengah-tengah seperti ini seperti 4540 sampai 4580 itu biasanya saya sebutnya sebagai checkpoint ya. Jadi tengah-tengahnya antara support dan resisten kalau misalnya dia breakout naik ke atas lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kesempatan untuk buy on weakness untuk BBNI sudah mulai menarik ya. Atau kalau mau tunggu di bawah lagi ya tunggu di 4.000 sampai 4.100. Tapi saya kira sih untuk area buy on weakness saat ini sudah cukup menarik ya. Memang dia sideways-nya lama untuk BBNI. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya tuh Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri masih belum tembus ke atas EMA 20-nya lagi ya. Jadi masih testing area supportnya 4.900. Nah, kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas EMA 20-nya, naik ke atas 5.200, kita barusan buy ya. Selama EMA 20-nya nggak mengarah ke bawah ya. Dalam arti dia masih mengarah ke atas, atau walaupun kadang-kadang agak sedikit turun, tapi nggak terlalu tajam turunnya. Seperti ini kan turunnya tajam. Ya. Kalau turunnya masih tajam, ya berarti masih belum. Dia akan turun lagi, koreksi lagi, mungkin testing lagi area 4.550 atau 4.250 yang paling bawah ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini, tunggu aja kalau berhasil naik ke atasnya 5150 yang mau mulai buy ya, atau tunggu sekalian naik ke atas EMA 200-nya EMA 20-nya di 5.200 ya. Jadi kita baru sampai naik ke atas 5.500. Nah, kita boleh tambah lagi untuk average up. Memang sebelumnya 5.500 adalah area resistennya ya. Sini juga kelihatan kita lihat ya. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya dia gagal, dia koreksi turunnya, bukan berarti kalau kali ini dia testing lagi pasti koreksi lagi, enggak ya. Belum tentu ya. Selama uptrend yang masih bagus, kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi atau buy yang belum buy ya. Nah, jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Jadi jangan terlalu kaku. Ya, kalau sebelumnya kena resisten turun ya, kena resisten turun satu dua kali, tiga kalinya belum tentu turun. Tetapi belum pasti part naik juga ya. Menurut saya sih Bank Mandiri ini cukup menarik ya, seperti itu. Memang tantangannya masih cukup besar untuk saham perbankan ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank BRI, kalau kita lihat MA 20-nya mengarah ke atas, dia lagi testing MA 20-nya ya, masih belum dipotong ke atas lagi. Jadi kalau mau buy, tunggu naik ke atas 4160, kita buy untuk BBRI. Naik ke atas 4310 atau 4400, kita boleh tambah lagi untuk average up. Memang di sini sebelumnya gagal. Nah, testing MA 200-nya gagal ya. MA 200-nya masih mengarah ke bawah. Tetapi ini kalau kita lihat dari jangka pendek dan jangka menengahnya, berdasarkan MA 20-nya masih cukup menarik kalau mau buy untuk BBRI ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 4.300 kita tambah lagi ya. Atau 4.310. Kemudian naik lagi ke atas 4.400 atau 4.450. Kita boleh tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Target price terdekatnya adalah 4680. Jadi untuk BBRI ini masih belum ketinggalan ya. Jadi kalau mau buy banyak bertahap aja. Tetap waspada pasang trade stop dan stop loss. Jangan di average down ya. Seperti itu ya. Itu saran saya. Kalau misalnya kena support ya kita jual dulu, turun di bawahnya kita jual dulu ya. Kemudian kalau sudah berhasil naik lagi kita lihat EMA 20-nya. EMA 20-nya selama mengarah ke atas atau sudah mulai balik lagi mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atasnya menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy ya, atau breakout dari resisten terdekatnya kita buy ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBCA, kalau kita lihat BBCA ini koreksi testing area supportnya 9.000. Apakah menarik Pak Suntar? Memang BBCA ini bagus ya fundamentalnya ya. Nah, ini koreksi kenapa Pak Suntar?
Kalau saya rasa sih ini koreksinya wajar. Kenapa? Karena emang double masih mendatar ya. Jadi masih nggak terlalu dalam. Kalau mau buy on weakness boleh aja ya. Tunggu kalau dia naik ke atasnya. High-nya kalau kita lihat di sini 9.050 ya. Kita boleh buy. Nah, untuk BBCA ini dia sedang testing area support berikutnya. Karena dia masih turun terus ya. Nah, dia akan testing 8650. Yang mau buy on weakness di 8650 silakan ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy menjelang penutupan atau besok paginya. Jadi kalau seperti ini masih turun, tahan testing 9.000 ya. Lebih baik jangan buy dulu, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 9.050 atau naik ke atasnya ini ya. Eh, 9175. Itu lebih BCA ya. Pakai price dekatnya di 9.400 dan 9775. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi dengan target berikutnya di 10.225 dan 10.400 untuk BCA ya. Kalau lebih cukup. Eh, Berikutnya untuk BRIS, kalau kita lihat BRIS ini sudah masuk area biominus ya, yang saya gambarkan sebelumnya 2540, dia sudah close di atasnya 2540. Jadi kalau mau buy boleh aja, Anda bisa pasang stop lossnya di 2400-an ya. Nah, kalau mau biominus BRIS. Nah, buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah, ya walaupun emang 20-nya masih di atas emang 200-nya, tapi dia harga yang terakhir masih jauh di bawahnya emang 20 dan emang 200 ya. Ada apa Pak Sunar? Saya belum tahu beritanya ya, tapi Anda bisa cek sendiri. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri ya, memang kalau dia sudah turun tajam kemudian dia konsolidasi itu masih resiko karena dia bisa turun lagi ya. Seperti sebelumnya di sini. Bahkan sebelumnya dia pernah konsolidasi panjang dia turun lagi. Tapi tetap acuannya MA20-nya ya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, umumnya dia masih belum benar-benar aman. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Memang asing sudah mulai net buy ya. Net buy-nya masih lumayan tinggi. Tapi kita di sini kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja. Ini area buy on weakness boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia turun, kita pasang stop loss-nya. Atau kalau sudah punya ya, pasang trade stop-nya ya. Kalau misalnya belinya di bawah. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.700 kita boleh tambah lagi atau average up ya atau buy high sell higher. Ya kalau dia berhasil higher high daripada ini di sini kan ada high-nya di 2680 ya. Jadi naik ke atas 2680 atau garis saya 2700 yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Karena saat ini masih testing area supportnya. Bisa aja dia masih turun lagi ke 2400 karena masih arahnya mengarah ke bawah emang 20-nya dan terakhir juga minggu lalu turunnya lumayan tajam koreksinya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas, kita berusaha buyback untuk BRIS. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BNGA. Nah, kalau kita perhatikan di sini, BNGA masih dalam area supportnya ya. Jadi ini kalau yang mau buy on crash boleh aja pasang stop loss-nya di 1.700 atau kalau mau tunggu lagi di 1.650 ya. Nah, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya, karena ini belum belum rebound, ya masih testing ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1740 ini sudah saya gambarkan, kita berusaha boleh buy ya. Target price berikutnya adalah 1850, tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi atau average up di 1790-an. Itu untuk BNGA ya. Nah, ini memang terbentuk pattern double top ya. Nah, double top itu nggak selalu harus turun ya, nggak ya. Ya, kalau berdasarkan trading chart pattern itu kalau patternnya sudah terbentuk, dia breakout dari neckline-nya. Breakout itu ada dua kemungkinan ya. Lewati garis itu maksudnya bisa ke bawah atau ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi breakout itu melewati garis ya. Jadi neckline-nya. Kalau kita lihat, kalau double top kan neckline-nya di sini. Ya, jadi kalau breakout neckline-nya berarti turun di bawah 1700. Nah, dia akan testing lagi area support di bawahnya lagi sekitar 1550 sampai 1500 itu tuh Benkia. Jadi masih belum benar-benar aman. Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1740 kalau mau buy. Atau kalau mau tambah lagi average up ya tunggu naik ke atas 1740. Nah, kalau dia testing MA 200 lagi ya 1790-an kurang lebih ya. Kita boleh tambah lagi atau average up. Yang kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN masih turun dan tontonannya masih kuat dan masih belum buy ya. Ya kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 1080 atau 1090 ya di sini ya. Nah, kalau mau buy, saran saya paling cepat tunggu naik ke atasnya MA20-nya ya, kurang lebih di 1280-an di sini ya, 1275 sampai 1280 atau tunggu di garis merah yang saya kotakin di sini area buy on weakness-nya di 1345. Ya, sudah saya sering sebutkan ya, buy on weakness itu kalau dia turun di banyak garisnya yang saya gambarkan ya, itu jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, buktinya seperti ini ya, dia masih turun ke bawah, MA20-nya ini masih dalam. Jadi masih bearish, jangan coba-coba untuk buy on weakness ya. Karena ciri khasnya untuk PNBN, kalau dia naik, naiknya dia lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Sedangkan kalau sideways juga sama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Turun pun juga sama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ya, kalau masih turun seperti ini ya kita jangan memaksakan diri untuk masuk. Ya.
tunggu MA20-nya mengarah ke atas. Nah, selama MA20-nya mengarah ke atas, kalau dia dipotong, kemudian rebound mantul ke atas seperti sebelumnya di sini ya, di September 2024, nah itu kesempatan untuk buy on weakness yang belum punya, atau tambah lagi untuk average up. Ya, seperti itu. Nah, kalau habis cukup, berikutnya untuk BTPS, kalau kita lihat BTPS masih testing area supportnya di sini 1210 ya. Ini masih belum ditembus, jadi tunggu aja. Kita bisa tunggu di 1210 atau 1145. Artinya buy on weakness ya, saya jelaskan lagi. Jangan bosan-bosannya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau misalnya nggak dikasih, ternyata minggu ini Pak Sunar dia berhasil naik ke atas 1265. Ini kan 1265 adalah high terdekatnya ya. Setelah dia koreksi ya hari Rabu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1265 atau gambar garis saya sekitar 1290 ya kita boleh buy ya. Memang sebelumnya gagal, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Apa yang sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal, tapi belum pasti berhasil juga ya seperti itu. Nah, kalau dia naik ke atas 1290 kita buy atau tambah lagi ya. Average up atau eh, nanti tunggu 1330 atau 1360-an ya kalau mau buy high sell higher untuk BTPS. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Memang sih kalau Anda nggak berani buy high sell higher ya buy on weakness saja karena ini masih testing ya jadi masih belum ya kurang lebih seperti itu. Cukup berikutnya untuk Arto. Arto di sini masih belum buy karena kalau kita lihat 1800 dia ditembus ke bawah masih belum naik ke atas 1800. Dia cenderungan masih testing 1600 dan 1500. Jadi kalau mau buy Arto tunggu dia berhasil naik ke atas 1800 atau nanti kalau dia testing 1600 turun di bawahnya kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi kita barusan buy. Bagi yang merasa saya ngomongnya kecepatan, Anda bisa perlambat video playback speednya ke 0,75 kali. Ya, memang kalau kita lihat di sini, Arto masih um, net buy asingnya masih lumayan menarik ya di sini ya. Tapi kalau dia lihat dari price actionnya ini masih koreksi. Apalagi koreksinya sudah turun di bawahnya um, side base area sebelumnya ya 1800 sampai 2000-an. Jadi ini masih belum buy, tunggu aja naik ke atas 1800 kita barusan buy untuk Arto ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NISP naik ke atas 1365 kita tambah lagi untuk average up ya target price berikutnya 1400 dan 1445 area buy on weakness di 1310 dan 1250-an itu kurang lebih untuk NISP ya. Cukup ya berikutnya untuk BBTN. Nah BBTN kalau kita lihat area buy on weaknessnya 1130 dan 1040 nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 kita tambah lagi atau average up target price berikutnya 1300 1400 dan 1500 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih koreksi. Kalau mau buyback atau average up tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1200. Jadi kalau turun gini jangan langsung buy ya. Ya kita tunggu aja. Maksimum area buy on weakness-nya di 1040-an ya. Jadi kalau turun masih belum. Nah saat ini dia masih testing area supportnya 1130. Ya, kalau habis beli itu cukup satu bank lagi ya, 12 bank BDMN. BDMN masih sideways. Menurut saya sih masih cukup menarik kalau mau bayar Inggris ya. Memang lemot, itu ciri khasnya BDMN. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2480 atau 2500 kita buy, target price berikutnya sekitar 2650. Ya, setahu saya sih jarang kalau ada retail yang trading di BDMN ya. Kebanyakan ini institusi ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita lihat begitu dia naik volumenya lumayan besar ya. Turun juga lumayan besar ya. Mungkin ada institusi yang buang. Dan kalau kita lihat di sini biasanya minggu awal-awal bulan ya terjadi aksi tindakan ya entah itu uh, beli atau jual ya seperti itu ya. Nah juga di minggu ketiga kurang lebih seperti itu ya seperti ini ya. Nah harganya naik ya. Itu BDMN ini sebenarnya kalau mau buy nyicil untuk investasi jangka menengah mungkin masih cukup menarik ya. Karena dia masih tertahan di atasnya 2350. Selama dia masih bertahan di atasnya 2350, menurut saya BDMN ini masih ada peluang untuk naik ke 2700 atau bahkan lebih ya. Nah, seperti itu. Tapi dari trennya memang masih belum kuat ya trennya ya. Karena MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Ya. Saya rasa sih kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya, saya doakan ya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.